Pejabat Malaysia terkagum-kagum melihat gebrakan infrastruktur Jokowi. Bahkan, pejabat Malaysia ini mengungkapkan Indonesia bakal menjadi 10 negara terhebat dan akan menjadi negara yang kaya raya. Indonesia akan menjadi negara top 10 kaya di dunia kira-kira 12 tahun yang akan datang. Yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju. Seorang politisi negeri jiran Malaysia mengungkap kondisi politiknya di negaranya yang dinilai sekarang ini syarat akan korupsi. Ia mengatakan kondisi negaranya saat ini telah mengambil posisi Indonesia yang dulunya terkenal dengan negara korup di dunia. Politisi Malaysia itu memuji cara kinerja Presiden Joko Widodo dalam menuntaskan kasus korupsi yang dinilai mampu mengangkat Indonesia keluar dari jerat korupsi yang selama ini membuat citra Indonesia buruk di mata internasional. Memang dulu Malaysia sering meremehkan Indonesia, tetapi sekarang Indonesia sudah membuktikan banyak SDM Indonesia yang sudah mulai membaik, yaitu memulai membuka usaha, membuka wirausaha di negeri sendiri ketimbang menjadi buruh kasar di luar negeri. Yang terbukti, sekarang ini banyak pengusaha muda di Indonesia lebih senang tinggal di Indonesia menjadi pengusaha. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pejabat Malaysia terkagum-kagum menggebrakan infrastruktur Jokowi. Warga perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Badau, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Kalbar, menilai kepemimpinan Presiden Joko Widodo begitu membawa dampak kemajuan pembangunan di daerah perbatasan. Kami tidak mungkin menutup mata atas perhatian serius Pak Presiden yang menjadikan pembangunan di perbatasan ini berkembang pesat, kata warga Badau Matius 48 di Putu Sibau Minggu 28 Agustus 2018 yang lalu. Menurutnya, sudah beberapa kali ganti presiden, baru di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur dasar benar-benar diperhatikan. Ia menjelaskan, saat ini ruas jalan dari ibu kota Kapuas Hulu menuju Badau sangat mulus. Bangunan pos lintas batas negara di Badau berdiri megah, pembangunan rumah sakit bergerak, dan puskesmas yang luar biasa, serta sejumlah bidang pembangunan lainnya. Jadi saya merasa prihatin apabila ada yang menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo, karena setahu saya Pak Jokowi membangun Indonesia ini melalui program Nawacita, justru membangun dimulai dari pinggiran terangnya. Ia menyebut, era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, semua daerah merasakan dampak pembangunan, apalagi daerah perbatasan. Selaku warga, ia tidak terlihat perbedaan dalam pembangunan di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tidak seperti presiden lainnya, tidak ada pemerataan pembangunan. Diketahui sebelumnya, seorang politisi negeri jiran Malaysia baru-baru ini mengungkap kondisi politik negaranya yang dinilai syarat dengan korupsi di bawah kepemimpinan PM Najib. Politisi yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan kondisi negaranya saat ini telah mengambil posisi Indonesia yang dulunya terkenal sebagai negara terkorup di dunia. Dikutip dari pidato yang disampaikannya dalam deklarasi rakyat selamatkan Malaysia di Stadium Malawati, Shah Alam, Malaysia 14 Mei 2016 yang lalu, politisi itu memuji kinerja Jokowi dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang dinilai mampu mengangkat Indonesia keluar dari jerat korupsi yang selama ini membuat citra Indonesia buruk di mata dunia internasional. Posisi Malaysia kini sudah diambil Indonesia dan posisi Indonesia diambil Malaysia. Dulu Indonesia adalah negara yang terkorup di dunia, dan sekarang posisi itu telah diambil Malaysia. Dan posisi Malaysia sebagai negara yang gencar memberantas korupsi sekarang telah direbut Indonesia, ujarnya saat berpidato di hadapan massa simpatisan deklarasi.
Di hadapan massa, ia pun bercerita soal pemberantasan korupsi yang tengah giat digalang pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan seluruh menteri yang diangkat Jokowi harus melalui seleksi ketat dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Kalau calon menteri itu dinilai KPK memiliki nilai merah, maka tidak akan diangkat menjadi menteri di kabinet Jokowi JK, ujarnya. Mengisahkan saat itu bertemu dengan sejumlah mantan pejabat tinggi Indonesia. Presiden Joko Widodo terus mengenjot pembangunan infrastruktur di tanah air. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun mencapai 5.500 triliun, meski tak semuanya didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBN. Dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR 2017 silam, Presiden menyatakan keinginannya agar rakyat Indonesia yang berada di pinggiran, di kawasan perbatasan, di pulau-pulau terdepan, dan di kawasan terisolasi merasakan kehadiran negara dan buah pembangunan. Semuanya setara mendapatkan manfaat dari pembangunan. Demikian pidato Presiden. Kita juga ingin rakyat di Pulau Rote bisa merasakan manfaat pembangunan infrastruktur, lancarnya konektivitas, dan turunnya biaya logistik. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur terus dikecut. Pada 2014, porsi anggaran infrastruktur terhadap total belanja negara hanya sebesar 8,7%. Setahun kemudian, porsi tersebut membesar menjadi 14,2%. Pada 2016 naik menjadi 15,2%. Dan di tahun 2017 berada di level 18,6%. Menurut data Kementerian Keuangan, rata-rata peningkatan alokasi belanja infrastruktur untuk tahun 2011 sampai dengan 2014 versus 2015-2017 mencapai 123,4%. Tahun ini anggaran infrastruktur dipatok di angka 387,3 triliun. Angka ini di bawah anggaran pendidikan yang 415 triliun dan di atas anggaran kesehatan 104 triliun. Tahun depan dana infrastruktur mencapai 409 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pembangunan infrastruktur wajib hukumnya untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dan meningkatkan daya saing. Infrastruktur bukan untuk kemewahan, tapi kebutuhan agar bangsa ini mampu berkompetisi. Sri Mulyani menegaskan, lonjakan anggaran untuk infrastruktur oleh Jokowi sepertinya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang pembangunan infrastruktur. Seperti ditulis majalah The Economist edisi 27 Februari 2016 yang lalu. Dalam artikelnya berjudul, Indonesia dalam beberapa dekade terakhir mengalami pengabaian di underinvestment di bidang pembangunan infrastruktur. Pada pertengahan 1990-an, Indonesia rata-rata mengalokasikan dana sebesar 8% dari produk domestik bruto per tahun untuk pembangunan infrastruktur. Setelah krisis moneter, angka itu anjlok menjadi 3%. Dan kemudian perlahan meningkat kembali pada 2014 menjadi 6,4%. Namun, angka ini masih tertinggal dibanding negara lain seperti Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam yang menjaganya di angka 7%. Rendahnya investasi di bidang infrastruktur menyebabkan biaya logistik meroket. Pada periode 2004 sampai dengan 2011, tulis The Economist, rata-rata biaya logistik mencapai 27% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibanding Vietnam 25%, Thailand 20%, Malaysia 13%, dan Singapura sebesar 8%. Diketahui tak hanya membicarakan soal negara, Perdana Menteri PM Malaysia yang amat menghormati Mahathir bin Mohamad juga ditanya pendapat oleh Najwa Shihab soal 7 presiden yang pernah dan tengah memimpin Indonesia. Dari ke-7 presiden, Mahathir Mohamad mengaku paling mengenal Soeharto. Ia juga memuji presiden kedua Indonesia itu. Mahathir Mohamad menunjukkan respeknya terhadap Soeharto karena bisa memimpin negara dengan belasan ribu pulau dalam waktu yang sangat lama. Najwa Shihab kemudian menanyakan pendapat Mahathir Mohamad soal Presiden Jokowi. PM yang dikenal lekat dengan kontroversi itu menganggap Jokowi sebagai presiden yang sedang membangun Indonesia dengan memperhatikan politik dan ekonomi. Dia memperhatikan tentang politik, bukan saja politik tapi juga ekonomi, pertumbuhan ekonomi, ucapnya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab. Saya berpendapat bahwa dia membawa satu pemikiran yang baru, tidak sama dengan pemerintahan yang lama, lanjutnya. Yang lama maksudnya presiden-presiden sebelumnya, sambil tersenyum dan sedikit menunduk dengan pandangan tetap pada Najwa Shihab. PM berusia 94 tahun itu juga berbagi dengan Najwa Shihab tentang gaya hidupnya sebagai sosok yang sudah 70 tahun lebih berpolitik. Menurut pengakuannya, meski sudah lansia, Mahathir Mohamad tetap menghabiskan lebih banyak waktunya dalam sehari untuk bekerja. Saya bekerja hampir 18 jam dalam satu hari, ujar PM yang akrab disapa Dr. M ini.